Majalah Bobo, edisi 21 Juni 1986, bersama Kau Sapi. Arena kecil dan tak disangka. Nah, ini adalah kumpulan cerita-cerita lucu kiriman kawan-kawan. Coba tanya papa mama kalian, ada nggak dulu kirim ke sini dan dimuat? Cerita di kolom komentar ya. Halo, apa kabar Bo? Surat dari kawan-kawan yang beruntung dijawab langsung oleh Bobo. Apa papa mama kalian juga ada di sini? Tanyakan ya. Tawa dari Kukabura. Ini adalah kisah di Australia, berisi hewan-hewan khas Australia. Lihat aja, ada kanguru, ya, ada platypus, koala dan lainnya. Di pause dan zoom ya kawan-kawan untuk lihat lebih jelas. Planet kaum robot. Nah, di sini nih ada pertarungan robot. Seru ya. Nah, ini robot mereka yang berkepala hijau melawan robotnya musuh. Tuh, bersambung. Untuk tahu lanjutannya, klik subscribe ya. Di channel ini, kawan-kawan bisa melihat Bobo edisi yang lain. Si kecil yang terkuat. Ini bercerita tentang nuklir. Wah, tapi juga tidak lupa ada bahayanya nuklir. Cerita keluarga Bobo. Bobo, adik-adiknya, dan kawan-kawan melihat film yang diputar oleh bapak. Di situ ada Bobo waktu bayi digantikan popoknya oleh emak. Bobo tak senang, ia keluar dari rumah. Menuju ke rumahnya Bibi Ati. Di situ Bibi Ati pun ada bayi. Dan Bobo bantu menggantikan popoknya. Teman-temannya jadi pada datang melihatnya. Sudah tentu ganti popok bayi harus dibimbing oleh orang yang lebih dewasa ya. Yang patut diketahui, Bobo berbagi pengetahuan umum. Dan ini lanjutannya. Cici bercerita tentang si tikus Belanda. Kelinci maksudnya. Bukan kawan saya langsung ya. Ya kawan juga sih. Nah, Bobo juga kelinci kan? Lucu ya. Ini lanjutannya. Kelinci suka melompat untuk menghindari pemangsanya. Cerpen tiada alasan untuk takut. Pause dan zoom aja untuk melihatnya. Ini lanjutannya. Cerita bergambar Paman Kikuk. Ini Paman Kikuk. Ini keponakannya Husin. Mereka mau berpetualang. Siap-siap, hujan deras. Paman Kikuk ketiduran. Karena udah sore nih, ya tidak jadi pergi berkemah jauh-jauh. Mereka dirikan tenda di kebun belakang saja. Boleh juga sih, ya. Akhirnya hujan lagi. Gitulah ceritanya. Pak Janggut di Kerajaan Satwa. Lihatlah Pak Janggut dan lihat hewan-hewannya. Lucu ya. Ini bagian ke-9 kawan-kawan. Subscribe channel ini ya, supaya bisa lihat edisi yang lain. Lihat lanjutannya. Nih, Pak Janggut meminta
jenderal kucing untuk menarik pintu penahan air. Nah, kebanjiranlah mereka, termasuk para penjahat. Pak Janggut menyandra komandan serigala. Rupanya si penjahat menyandra raja hewan. Rajanya para satwa, si kodok ini rela berkorban. Tapi mereka tidak mau. Pak Janggut mengajak mereka taruhan, yaitu bisa mengundi daging hewan mana yang dimakan. Nah, diminta semua hewan memasukkan namanya ke buntelan ajaib Pak Janggut. Itulah yang akan dikorbankan. Ya, setelah bertemu dengan para serigala, dikocok nih. Ya. Ternyata isinya adalah nama hewan serigala. Namanya juga buntelan ajaib. Itu semua bisa diakali oleh Pak Janggut. Serigala tidak rela, tidak ikhlas. Jadi akhirnya mohon ampun kepada raja. Dan mereka pun akhirnya sama-sama mengusir kedua penjahat. Seru ya ceritanya. Ini cerita, bukan cerita tapi kartu kuartet Bobo. Nah itulah, Bobo suka ngasih bonus kawan-kawan. Ini rubrik sahabat Bobo. Coba tanyakan papa mama kalian, ada nggak dulu masuk ke sini rubrik sahabat Bobo? Ya, tulis di kolom komentar. Naga yang baik. Dikisahkan, si bungsu bernama Tampi membawa kantong yang bisa membuat orang berbahagia, tertawa bahagia. Ini lanjutannya. Sayembara Bobo. Di sayembara ini berisi TTS yang bisa kawan-kawan isi. Berani kan ngisi TTS? Rubrik coret-coret berisi cerita puisi, menggambar yang dikirim oleh kawan-kawan. Berani kan nulis puisi dan menggambar kawan-kawan? Iya, harus berani dong. Diselamatkan Binji. Ini mengisahkan ke kita harus sayang pada hewan peliharaan kita. Jika ada. Kalau nggak ada, nggak usah pelihara kawan-kawan ya. Cukup repot. Kawan konsen belajar saja. Ini lanjutannya. Cerita dari negeri dongeng. Masakan Oki. Pak Kumis yang gantikan Pak Doble memasak. Ya, karena Pak Doble kurang sehat. Oki merasa tidak selera makan. Ya jadi mau masak sendiri nih. Dapur tuh tempat yang agak bahaya kawan-kawannya. Harus bersama orang yang lebih dewasa. Ternyata setelah Oki mencobanya, kurang enak juga. Akhirnya Oki tetap memakan masakan dari Pak Kumis disertai bumbu-bumbu tambahan. Oki jadi malu. Cerpen hantu dalam sepatu. Ini lanjutannya. Pesannya adalah jangan jadi pembual. Sebuah cerpen tentang berani laksana singa, lembut bagai anak domba. Cerita dari seorang pelaut tua. Cerita selanjutnya. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Bona dan Rongrong di luar angkasa. Hebat ya. Nih, pakai perlengkapan astronot. Lucu juga. Mereka melihat satu astronot terlepas. Bahaya. Untung Bona segera menyelamatkan dengan belalainya. Dan mereka pun jadi diberikan makan tuh.
oleh astronot berupa kapsul kecil tapi bergizi. Seru dan lucu kan cerita-ceritanya kawan-kawan? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya, supaya kami para mainan semangat bercerita. Subscribe ya.